Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-temanku semua yang ada di Taiwan juga di Indonesia ya. Salam kenal selalu ya. Cuacanya tambah hari tambah dingin, jaga kesehatan ya. Jangan lupa jaga stamina, jangan sampai sakit ya. Seharian di luar ya masih aktivitas seperti biasa. Hari ini bawa ceklok 2 mbaknya untuk 2 job. 1 job jaga ama bersih-bersih gaji 25 bersih, dan yang satunya jaga agung ama yang kemarin aku unggah di Facebookku, jaga agung sama ama gaji 27. Alhamdulillah dua-duanya deal, proses ganti agensi tinggal penjemputan ya. Untuk teman-teman yang lain ya yang mau gaji lumayan besar ya, ikuti Facebookku, siapa tahu bisa jodoh dapat job dari saya yang gajinya lumayan. Alhamdulillah. Nah, untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Untuk yang belum subscribe ya, Bu Yao di subscribe ya, biar saya lebih nggak males bikin konten ya. Nanti saya bikin lagi untuk informasi-informasi yang menurut saya bisa dibagi untuk teman yang lainnya. Nah, untuk sekarang ini ya saya sempetin ya, tadi saya karena minum kopi nggak bisa tidur siang ya, sampai sekarang saya lagi mau persiapan ya, kepingin berbagi informasi ke teman-teman ya tentang berita yang kemarin ya sudah mulai banyak diberitakan ya, viral juga. Terus masalah ya, bulan 2 tanggal 15 ya, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan sudah membuka ya proses dari tenaga kerja asing Indonesia khususnya untuk masuk ke Taiwan. Nah, berita tersebut benar apa tidaknya? Nah, di video saya kali ini saya kepingin jelasin ke teman-teman semua ya, biar tidak simpang siur beritanya ya. Soalnya banyak sekali yang inbox ya, Mbak, Taiwan udah buka Mbak, bisa proses Mbak, tolong saya calling visa ya, banyak sekali. Nah ya, di sini saya kepingin jelasin yang mau calling visa atau untuk teman-teman yang lain yang mau berangkat ke Taiwan proses ya. Sementara ini ya sabar dulu. Ternyata berita yang keluar kemarin itu ya tidak benar, maksudnya itu belum benar-benar deal bisa memberangkatkan ya. Karena apa ya? Kemarin berita yang diberitakan bulan 2 tanggal 15 bisa proses ya, Taiwan sudah buka. Itu hanya sepihak ya, teman-teman ya, hanya sepihak. Itu Kementerian Tenaga Kerja Taiwan saja yang memberitakan itu. Dan sebenarnya ya, yang mau proses-proses baru itu belum bisa proses. Sampai sekarang yang sudah bisa lanjut proses itu yang sudah dulu sudah teto ya, sudah punya ID, sudah teto ya, itu masih sekarang ya, sekarang sampai saat ini bisa terbang ke Taiwan yang sudah pada teto sebelum ada Covid ya. Itu sampai sekarang hanya itu saja. Nah, yang mau pemberangkatan baru yang belum punya ID ya, yang masih mau berangkat ke Taiwan sampai sekarang itu masih belum bisa. Nah, kenapa? Ini aku pelan-pelan jelasinnya ya. Soalnya gini ya, antara ya Depnaker Taiwan dan Depnaker Indonesia sampai sekarang masih belum menemukan titik temu. Nah, kenapa ya? Teman-teman ingat ya, waktu kemarin ya, Depnaker Indonesia atau Dinas Ketenagakerjaan Indonesia dan BNP 2 TKI mereka mengajukan permintaan ya untuk proses tenaga asing ya Indonesia yang mau masuk ke Taiwan, kepinginnya itu diproses secara zero cross. Nah, zero cross itu apa maksudnya? Maksudnya zero cross itu biaya proses pemberangkatan dibebankan oleh majikan Taiwan ya. Kemarin teman-teman sudah pada lihat kan yang rame beritanya ya, Depnaker Indonesia dan BNP 2 TKI menginginkan tenaga kerja asing ya Indonesia yang mau masuk ke Taiwan ya. Kepinginnya Depnaker Indonesia itu mungkin niatnya baik ya, kepinginnya itu TKI TKW-nya itu bisa lebih banyak dapat gaji mungkin, jadi kepinginnya itu pakai zero cross, jadi biaya pemberangkatan dibebankan ke majikan ya. Namun ya, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan masih tidak menyetujui persyaratan yang diinginkan Depnaker Indonesia juga BNP 2 TKI. Jadi sudah dirapatkan ke KDI ya, antara Depnaker Taiwan dan Indonesia masih belum ada titik temu teman-teman ya. Jadi sampai sekarang ya, kalau pihak Kementerian Tenaga Kerja Taiwan itu menginginkan masih sama seperti dulu, kita ya sebagian potong gaji. Karena apa ya? Kalau dibebankan semua ke majikan ya, nominal yang harus ditanggung majikan satu persatu TKA. Coba bayangin, persatu TKI ya. Aku bilang TKI karena kita bahas Indonesia ya, bukan Filipina atau Vietnam ya. Persatu TKI ya, PRT saja lah ya. Itu berapa ya yang dibebankan? 70 NT, bahkan bisa sampai lebih ya. Itu sudah termasuk karantina karena kan sekarang kan masih dalam pandemi ya. Majikan harus dibebani, belum masuk aja udah dibebani segitu ya. Maksudnya ya, yang dikeluarkan majikan 70 NT bahkan bisa lebih loh ya. Jadi Kementerian Tenaga Kerja Taiwan ya sangat keberatan mungkin ya. Jadi dia mengajukan ya, kalau bisa seperti dulu gitu, potong gaji, maksudnya juga dibebankan ke TKI-nya sebagian. Loh. Terus namun ya,
Akhirnya BNP 2 TKI mungkin sudah oke lah gitu ya, oke lah, nggak usah pakai zero cross, maksudnya seperti dulu ya. Namun ya BNP 2 TKI sudah mau ya persyaratannya yang harus dibebankan itu nggak jadi gitu. Namun ya Depnaker Indonesia ya atau Disnakernya ya itu masih belum menyetujui. Jadi sekarang itu masalahnya itu masih di Disnaker Ketenagakerjaan Indonesia. Nah, sekarang gini ya, seumpamanya Teto sudah dibuka ya. Teto kan itu kan dari Taiwan ya. Teto itu kan dari Taiwan ya. Pengeluaran visa itu kan maksudnya dari Taiwan. Teto boleh. Namun Disnaker tidak memberikan izin pembuatan ID. Terus bagaimana kitanya mau proses? Sedangkan mau proses ke PT harus membuat ID dulu gitu loh. Jadi Depnaker Indonesia itu sekarang masih belum memberikan ID untuk proses ID ya. Jadi masih belum bisa loh guys ya. Jadi masih belum bisa teman-teman. Ya, jadi mau gimana lagi ya, kita harus tunggu bagaimana nanti keputusan Depnaker Indonesia juga sama Depnaker Taiwannya, bagaimana mereka menemukan titik temu. Kalau menurut saya tidak harus pakai zero cross, menurut saya juga masih oke, karena kita juga masih menerima banyak gaji. Kenapa harus meribetkan seperti ini, sedangkan yang ingin kerja ke Taiwan banyak, dan pemerintah Taiwan juga membutuhkan banyak tenaga kerja Indonesia, tapi Depnakernya Indonesia menginginkannya seperti itu ya. Jadi saya juga bingung ya. Tapi yang kemarin saya minta e-calling visa ya, semuanya data saya bikin biodata, saya simpen ya. Nanti saya bantu kalau umpamanya anak ada job ya, nanti langsung kita proses panggilan PT yang kerjasama dengan agensi kita ya. Tapi ya sabar dulu, soalnya sampai sekarang ya masih belum bisa proses. Makanya saya kepingin jelaskan lewat video ini biar pada paham semua ya. Bukannya kita nggak mau bantu, sampai sekarang memang ya masih belum bisa bikin ID, jadi belum, Depnaker Indonesianya masih belum bisa proses persyaratan masuk PT harus pakai ID, sedangkan Depnakernya belum menyetujui. Bagaimana nanti proses ke depannya ya, mereka masih kepingin kalau biaya penempatan, biaya pemberangkatannya dibebankan ke majikan. Terus lagi ya, seandainya ya Menteri Ketenagakerjaan Taiwan menyetujui ya kalau semua beban dibebankan ke majikan, bagaimana mau kita prosesnya, itu kita juga belum menemukan jawaban ya. Saya bilang lagi, yang mau proses ke Taiwan ya sabar dulu ya, kita berdoa biar Depnaker Taiwan juga Depnaker Indonesia menemukan titik temu bagaimana keputusannya, agar kita para tenaga kerja Indonesia bisa cepat proses masuk Taiwan ya. Saya juga menginginkan yang terbaik ya, biar mbak-mbaknya yang kemarin ya udah ngasih biodata biar bisa cepat dapat majikan ya. Jika seandainya ya proses pemberangkatan dibebankan ke majikan ya, otomatis banyak majikan yang keberatan. Jadi biaya terlalu mahal, otomatis banyak majikan yang tidak mau ngambil proses dari Indo ya. Jadi mungkin majikan lebih berkurang ya, sedikit lah yang mau ngambil ya. Terlalu mahal, menurut saya juga terlalu mahal, satu orang 70. Nanti terus kalau seumpamanya ada nggak kerasannya, terus mau pindah majikan, terus bagaimana ini agensi juga pasti pusing ini mau ngurusinnya, gimana mau ganti orangnya ya. Terus apalagi kalau seumpamanya kita proses satu orang, nah terus seumpamanya sampai kabur, terus gimana kita bertanggung jawab? Semua kan majikan, jadinya majikan kasihan kan, majikannya udah mengeluarkan banyak uang ya, ternyata pembantunya kabur atau TKA-nya kabur. Nah terus bagaimana nasib majikannya? Jadi Depnaker Indonesia juga tidak memikirkan sampai segitunya gitu loh. Ya, ini pesan saya untuk mbak-mbaknya yang masih di Taiwan ya, atau juga masnya yang semua kerja di Taiwan. Menurut aku ya, kalau masih kepingin cari modal, kalau benar-benar belum siap pulang, jangan pulang dulu, karena kan ya proses dari Indonesia masih ribet ya, masih belum normal ya, belum normal seperti dulu lagi ya. Majikan Taiwan masih belum banyak yang minat ngambil dari Indonesia karena terkendala biaya ya. Apalagi sampai sekarang ya Disnaker belum bisa mengeluarkan ID, jadi yang baru-baru kepingin proses pun juga belum bisa. Jadi semangat yang masih di Taiwan ya. Untuk yang kemarin sudah ngasih biodata ya, sabar dulu, saya pasti proses ya, tak simpan biodatanya ya. Insya Allah nanti kalau sudah ada majikan yang mau ngambil dari Indonesia dan Depnaker Indonesia bisa mulai membuka untuk pembuatan ID, bisa proses, insya Allah nanti saya bantu cari job yang cocok, yang mbaknya juga oke, mau bisa memberangkatkan mbaknya yang mau ke Taiwan. Oke, semoga bermanfaat informasi dari saya. Salam sehat selalu, semangat, jaga kesehatan. Semoga teman-teman semua sukses ya, nabung ya, banyak nabung ya, hati-hati, jangan buang-buang waktu, banyak-banyak investasi ya. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.